Cerita sebelumnya, Seton berhasil meyakinkan Kazuma untuk menjalani operasi telinga agar pendengaran Kazuma membaik, meskipun harus lewat sebuah perkelahian. Sedangkan kepergian Kazuma ini bikin suasana kelas 2Z jadi tidak kondusif, karena dengan absennya Kazuma, semua orang jadi kayak ayam kehilangan induknya, ribut sendiri-sendiri. Di kantor sekolah Tenkokoku, ada kepala sekolah sedang menjelaskan kalau reputasi SMA Susuran semakin memburuk setiap tahunnya. Tak terhitung guru-guru muda yang bertekad akan menjadi orang yang mengubah semua itu. Mereka dengan penuh semangat mendaftar di sana, tapi akhirnya menyadari perbedaan harapan dan realita. Kenyataan yang terlalu berat membuat mereka pun akhirnya mundur dan berhenti, cepat atau lambat. Keluar masuk guru silih berganti membuat sekolah Susuran memutuskan kalau itu hal yang tidak baik. Makanya, seseorang akan butuh track record dan surat rekomendasi untuk menjadi guru di Susuran. Seton mengangguk mengerti situasi yang dihadapinya sekarang. Dia tersenyum dan tidak mengira si kepala sekolah tahu banyak tentang Susuran. Dia ngomong kalau kepala sekolah kayak pernah jadi salah satu guru muda bersemangat yang ada di Susuran. Seton tertawa sendiri setelah berkata seperti itu, karena kepala sekolah Nikura cuma diam saja. Lalu Pak Tua itu menoleh dengan muka serius dan bertanya bagaimana proses dari rencana tentang kelas 2Z. Ditanya begitu Seton jadi gelagapan. Pak Kepala Sekolah ngomong, ditulis atau tidaknya surat rekomendasi untuk Seton mendaftar ke Susuran tercinta tergantung pada berhasil tidaknya Seton menyelesaikan tugas darinya. Lalu wakil kelas 2Z itu bilang kalau dia pasti berhasil. Kalau tidak, namanya bukan Hanazawa Saburo. Tapi dia beralasan kalau kesulitan menangkap bahasa para murid kelas Z. Seton bilang kalau mereka tidak melakukan kekerasan, juga tidak merokok. Mereka juga akan mendengarkan kalau diberi pengertian. Meskipun kadang bersikap keras hati, tapi mereka cuma para bocah. Seton menyimpulkan kalau mereka itu anak-anak yang manis. Di waktu yang bersamaan, di halaman sebuah kuil, para murid kelas 2Z sedang saling baku hantam. Kepala sekolah menyindir kalau Seton butuh kacamata. Dia juga bilang kalau tidak bisa menangkap basah, maka sebaiknya memancing mereka untuk berbuat salah. Lalu terdengar ketukan di pintu dan masuklah Minaki yang bilang ke kepala sekolah kalau ada dokumen untuk ditandatangani. Kepala sekolah berteriak ke Minaki kalau dia sedang ada pembicaraan penting dan menyuruhnya kembali lagi nanti. Perawat sekolah itu pun langsung keluar ruangan, sedangkan Seton heran. Kepala sekolah memanggil Minaki tanpa embel-embel kakak atau mbak, jeng, empok, atau sister. Di halaman kuil, ada duel antara seorang murid rambut pendek melawan seorang murid bermuka tua. Si rambut pendek terlihat lebih unggul, banyak pukulannya berhasil mengenai badan si muka tua. Sayangnya, tinju berikutnya berhasil ditahan pakai dahi dan membuatnya kesakitan. Saat itulah murid Tenkokoku bermuka tua melayangkan pukulan kerasnya. Dia lalu berjalan menghampiri lawan yang terjatuh ke tanah, lalu ngasih pukulan lanjutan. Dan terus ditambah beberapa lagi, sampai tangan si rambut pendek terangkat dan bilang kalau dia menyerah. Kedua orang itu berbaring di tanah dengan muka pak belur dan kehabisan nafas. Si muka tua mengambil sebungkus rokok dan menyulutnya sekaligus 2 batang, lalu memberikan 1 ke orang di sebelahnya. Bukan masalah pribadi, Kanji. Aku tahu kita sekelas di 2Z, tapi kupikir kita harus membuat semuanya jelas kali ini. Kanji yang masih terbaring menjawab, kalau memang sudah seharusnya, dia bukan tandingan dari orang yang sudah tinggal kelas sebanyak 2 kali. Si muka tua itu jadi kesal dan berteriak kalau dia seumuran sama Kanji. Tak jauh dari situ, ada Shoko yang memperhatikan. Dia memperkenalkan kalau si rambut pendek adalah Sotomi Kanji, mantan jagoan SMP 5, dan si muka tua adalah Araya Yuji, jagoan bermuka tua dari SMP Shimoi. Shoko merasa kalau duel barusan adalah bentuk rivalitas sejak SMP yang kini akhirnya dimenangkan sama Araya.
Terdengar Arya ngomong kalau target berikutnya adalah Nariaki, dan Sogo langsung paham kalau yang dimaksud adalah mantan jagoan SMP 12, Sanei Nariaki. Sogo malah bersemangat sendiri karena merasa itu akan jadi tontonan yang menarik. Tapi dia dikagetkan sama suara Arya yang tahu dirinya sedang bersembunyi di balik pohon. Katakan pada Kazuma kalau dia tidak akan mendapatkan tahtanya saat kembali nanti, pesan Arya. Sementara itu dalam sekolah ada Seton yang berjalan menuju kelas 2B. Di sana dia seperti biasa mengajar kelas sejarah, di mana semua murid duduk tenang memperhatikan. Seton berpikir menyenangkan kalau mengajar dengan murid-murid yang tenang memperhatikan begini. Dia membayangkan isi kelas 2 set yang sangat berbanding terbalik dengan 2B ini. Seton menyuruh seorang murid bernama Furuko Tatsushi untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku paket. Dia memperbolehkan Furuko mencari jawaban dengan membaca halaman sebelumnya. Tapi entah kenapa, Furuko malah bersikap agak aneh, dan Seton menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Setelah selesai mengajar, Seton mendatangi klinis sekolah dan berbicara dengan Minaki, yang terkejut dengan dugaan Seton tentang adanya bullying di kelas 2B. Seton menyuruh Minaki jangan histeris begitu. Dia juga bilang kalau belum bisa membuktikannya, masih dugaan semata. Minaki ngomong akan konsultasi sama Hosaka, wali kelas 2B, dan juga Nakamine, guru BB. Seton bilang kalau dia masih baru, jadi tidak tahu harus bicara sama siapa. Dia berterima kasih dengan bantuan Minaki ini. Sedangkan perawat itu terlihat murung, karena tidak menyangka ada pembulian di SMA Tenkokoku, tempatnya bekerja. Dia berharap Osaka bisa membantunya nanti. Kemudian Minaki bertanya apa yang dibicarakan Seton di ruang kepala sekolah. Seton pun langsung gelagapan, bingung menjawabnya. Minaki dengan tatapan tajam ke arah Seton dan bertanya, apa obrolannya berhubungan sama rencana mengusir semua murid 2 set? Seton terdiam tak menjawab sejenak, lalu dijawab iya. Muka Minaki langsung murung dan bergumam, Dedi sialan. Seton kaget mendengarnya. Dia bingung kenapa Minaki bilang Dedi. Seton mengalihkan pembicaraan dengan ngomong kalau dia akan mengganti sepatu Minaki yang hilang. Karenanya dia butuh tahu ukuran dan merek sepatu Minaki. Minaki menjawab tidak perlu sampai membelikan sepatu baru gitu. Karena dia berpikir kalau sepatu itu dibelikan sama ibunya. Lagi pula harganya juga lumayan mahal. Tapi Seton tetap ngeyel dan memaksa Minaki ngasih tahu yang dimintanya. Bahkan sampai sedikit memaksa dengan muka serius yang lebih mirip kayak monyet kebelet berak. Akhirnya Minaki pun ngasih ukuran dan juga merek sepatunya. Seton senang mendengar itu lalu pamit pergi. Sesampainya di ruangan ganti klub karate, terdengar teriakan histeris dari Seton. Masih belum melepas seragam karatenya, muka Seton pucat dan panik melihat harga merek sepatu yang dikasih tahu sama Minaki, yang mana melebihi seluruh gaji bulanannya Seton. Dia penasaran kenapa Minaki bisa punya sepatu semahal ini. Karena meski gaji Minaki 2 kali lipat gajinya, juga tidak mungkin kebeli. Tahu-tahu muncul pikiran buruk Seton, mengingat kejadian di ruangan kepala sekolah, dan juga panggilan Dedi dari Minaki. Seton mengambil kesimpulan kalau kepala sekolah adalah supir Dedinya Minaki. Lalu terdengar ketukan pintu ruang klub dan muncullah Furuko Tatsushi. Seton bingung kenapa Furuko datang, dan lebih mengejutkannya Furuko ngomong, Pak Guru Hanazawa, bisakah mengajariku karate? Di ruangan klub karate, Furuko bingung pas tahu kalau tidak ada satupun anggota klub. Dia nanya kenapa itu bisa terjadi. Seton menjawab kalau itu disebabkan tidak adanya guru pendamping buat klub karate ini sebelum dirinya. Mendengar itu Furuko jadi ragu akan keputusannya bergabung ke sini. Seton bilang kalau itu tidak penting sekarang. Dia nanya ke murid berkacamata ini alasan Furuko ingin mempelajari karate. Di tempat lain ada guru Hosaka yang tidak percaya pas Minaki ngasih tahu dugaan adanya pembulian di kelas 2B. Guru Hosaka malah menasihati Minaki
agar tidak gampang menyebut-nyebut bullying sembarangan. Minaki mencoba menahan Hosaka yang berniat pergi, tapi guru itu nanya apa Minaki punya bukti dari tuduhan tersebut. Minaki berkata kalau guru Hanazawa melihat semua murid menertawakan Furuko selama jam pelajaran, dan itu membuat Hanazawa kepikiran. Hosaka jadi kesal karena ternyata ini disebabkan sama guru pemula lulusan susulan itu. Dia juga masih yakin kalau murid-murid 2P itu cuma menertawakan guyonan saat istirahat saja. Guru Hosaka juga malah takut kalau rumor ini menyebar dan merusak integritasnya sebagai seorang guru. Bagaimana Hanazawa akan bertanggung jawab? Dia bertanya apa Minaki sudah melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Minaki bilang dia belum melakukan hal tersebut. Guru Hosaka berhenti berjalan lalu dengan muka serius ngomong kalau tidak ada bullying di kelas 2B, dan dia berharap Minaki meyakini hal ini. Sedangkan saat itu, ada Furuko yang sedang mengingat kejadian bullying yang diterimanya, di mana beberapa teman sekelasnya menyuruh Furuko melepas seragam, dan seseorang mencekiknya dari belakang sampai pingsan. Ada juga kejadian teman-temannya itu menyiram air pakai selang ke badan Furuko yang cuma pakai pakaian dalam. Kembali ke hadapan Seton, Furuko ngomong kalau dia pengen jadi lebih kuat. Seton lanjut nanya, lalu apa? Dia melihat tangan kanan Furuko yang mengepal, dan Seton bertanya lagi, apa ada seseorang yang ingin Furuko hajar? Furuko ingat seorang teman kelasnya yang sering menertawakannya. Meski murid 2P itu tidak menjawab, tapi niatnya terlihat sama Seton yang langsung memarahinya. Seton bilang kalau karate itu dipakai untuk menguatkan mental, bukan untuk kekerasan. Dan jelas tidak dimaksudkan untuk melukai orang lain. Furuko bertanya, apa Seton tidak pernah menggunakan karate dalam perkelahian sebelumnya? Seton mengingat dua kejadian di mana dia menendang Natsuma, lalu menatap Furuko dan bilang tidak pernah. Tapi Furuko yakin kalau sebaliknya. Seton berteriak kalau dia tidak pernah. Lalu dia bertanya lagi ke Furuko, apa ada seseorang yang menyiksa dirinya? Furuko terdiam lalu menggelengkan kepala. Seton tahu kalau hal seperti itu tidak akan mudah untuk diobrolkan. Dia lalu bilang akan menerima Furuko untuk kelas percobaan dulu, dan nanti baru akan beneran diterima bergabung klub karate kalau dirinya sudah mengenal Furuko lebih lanjut. Tak lama kemudian, Furuko sibuk membereskan ruangan klub karate, sedangkan Seton rebahan sambil memperhatikan handphone. Furuko lapor kalau dia sudah selesai membereskan pembukaan majalah bekas. Seton lalu menyuruh Furuko membersihkan jendela sebagai kegiatan selanjutnya. Bocah berkacamata itu pun membersihkan kaca jendela sambil berpikir, kenapa dia malah jadi tukang bersih-bersih? Kemudian dia mendapat sebuah pikiran, kalau ini kayak film Karate Kid, di mana seorang guru menyuruh muridnya melakukan kegiatan-kegiatan tak berarti yang ternyata itu adalah bagian dari latihan rahasia. Furuko jadi semangat dan meyakini kalau ini akan membuatnya jadi lebih kuat. Sedangkan Seton masih berpikir bagaimana cara membuat Furuko mengakui kalau dia dibully sama murid-murid lain. Seton merasa kalau dirinya harus mengakrabkan diri dulu agar Furuko bisa percaya sama Seton. Wali kelas 2Z itu mencoba mengetikkan nama Furuko Tatsushi di Google, dan saat kemudian dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tak lama kemudian Seton bilang ke Furuko kalau dia akan ke dojo dulu buat berlatih. Dia nanya, kenapa Furuko terus ngelap-ngelap jendela di tempat yang sama? Seton bilang kalau Furuko mengingatkan dirinya pada film lawas Karate Kid. Furuko senang mengira dugaannya tadi benar. Tapi Seton malah tertawa dan ngomong, kalau melukis bisa bikin seseorang kuat, pasti para pelukis profesional akan jadi juara karate. Situlah Furuko sadar kalau dirinya memang cuma disuruh buat bersih-bersih saja. Lalu di Jojo, Seton mulai berlatih gerakan-gerakan karatenya. Tapi baru sebentar, tahu-tahu ada rombongan klub kendo yang masuk ke dojo.
Setan bilang kalau masih ada waktu 30 menit sebelum giliran klub kendo make dojo buat berlatih. Guru pengawas klub kendo ngomong kalau mereka sudah selesai pemanasan dan tidak mau badan mereka jadi dingin lagi. Apalagi sekarang sudah mendekati turnamen antar sekolah. Dia minta Seton mengerti demi kepentingan para murid ini. Seton komplain meski begitu kan sudah ada pengaturannya. Si guru kendo malah bilang kalau klub karate kan tidak ada anggotanya. Seton tertawa mendengar hal tersebut. Lalu dia segera lari dengan cepat dan kembali membawa Furuko, memperkenalkannya sebagai anggota baru klub karate. Dengan tertawa Seton meminta klub kendo menunggu keluar karena latihan karate akan dimulai. Tidak punya alasan lagi, akhirnya anggota klub kendo keluar dari dojo meski terlihat si guru sedang kesal. Di sisi lain, Furuko jadi senang dan bilang kalau ini artinya dia akan diajari karate. Dengan tersenyum, dia bertanya dari mana dia harus mulai. Seton tidak langsung menjawab dan sedang memikirkan sesuatu. Di sisi gedung sekolah ada Nariaki dari kelas 2 SEP yang komplain karena mendapat surat dari Araya. Di mana dia bilang cuma cewek yang dikirimi surat. Jadi dia cukup kecewa setelah tahu surat yang didapatnya dari orang tua bukannya cewek. Araya berteriak kesal dan ngomong kalau dia bukan orang tua, mereka ini seumuran. Nariaki membacakan surat yang ditulis Araya. Lubab yang ditinggalkan Kasuma. Jadi ini tentang siapa yang akan menguasai 2 set? Kenapa harus pakai surat? Kok bisa langsung ngomong padaku, dasar goblok? Lalu Nariaki merobek surat tersebut dan bilang dirinya tidak tertarik bertarung melawan Araya. Dia balik badan dan mulai berjalan pergi, mempersilahkan Araya kalau memang mau merebut taka itu. Tapi terdengar Araya ngomong kalau ini membuktikan tentang rumor yang didengarnya. Rumor yang menjelaskan kenapa seseorang sekuat Nariaki membiarkan Kasuma jadi pemimpin kelas 2 set. Araya bilang kalau Nariaki ini punya trauma setelah melukai temannya sendiri dan sekarang tidak mampu bertarung lagi. Nariaki bilang tidak tahu apa yang dibicarakan Araya, tapi murid bermuka tua itu lanjut ngomong kalau dulu di SMP 12 alma maternya Nariaki ada seorang guru yang tidak disukai. Kemudian di hari kelulusan Nariaki dan seorang temannya mencoba mengajar sang guru sebagai pembalasan. Tapi teman Nariaki itu berbuat terlalu jauh dengan mengeluarkan sebilah pisau. Orang itu menolak membuang pisau tersebut meski sudah diminta. Yang akhirnya Nariaki harus menggunakan cara yang keras. Sayangnya, si teman itu jatuh di posisi yang tidak bagus. Kepalanya terbentur tembok dan malah jadi koma. Nariaki menutup matanya mendengar Araya menceritakan lagi tragedi lamanya. Araya bilang kalau itu kisah yang ironis, di mana Nariaki berusaha menghentikan temannya berbuat sesuatu yang akan mengacaukan masa depannya, tapi malah sekarang Nariaki yang dihantui rasa bersalah. Nariaki yang tidak tahan pun jadi berteriak dan menyuruh Araya pergi saja dan tidak mengganggunya. Tapi si muka tua itu bertanya, apa Nariaki ini takut akan melukai orang lagi? Araya berteriak dengan keras dan bilang kalau dia tidak peduli meski Nariaki maju menyerang memakai pisau, pistol, atau bahkan bazooka. Dirinya ini jauh lebih kuat dari temannya yang lemah itu. Muka Nariaki jadi kesal dan menarik baju Araya. Dia bilang kalau Araya tidak tahu apa-apa tentang teman SMP-nya tersebut. Jadi jangan pernah menyebutnya lemah. Araya malah tersenyum lebar, merasa kalau Nariaki siap buat hantam melawan dirinya. Sedangkan di bagian sekolah, ada Furuko yang lagi membersihkan skuter milik Seton. Dia menggerutu kalau tadi baru latihan sebentar, malah klub kendo sudah datang lagi dan mengusir mereka berdua dari dojo. Saat tangannya sibuk membersihkan bodi skuter, terdengar oleh Furuko sebuah teriakan keras. Karena penasaran, dia pun berjalan ke arah suara itu terdengar, dan di situ matanya melotot
melihat Araya dan Nariaki sedang saling baku hantam. Tanpa menunggu lama, Furuko bergegas kembali ke ruangan ganti klub karate dan melapor ke Seton. Tapi guru itu malah bertanya, kenapa Furuko masih di sekolahan? Padahal bel pulang sudah berbunyi dari tadi. Furuko menjawab, bukankah Seton yang menyuruhnya membersihkan skuter? Seton malah tertawa dan bilang dia lupa. Lalu dia kembali nanya apa yang mau dilaporkan sama Furuko. Murid berkacamata itu baru ingat. Dia langsung berteriak kalau ada 2 murid kelas 2 set yang sedang berkelahi. Mendengar itu Seton bergegas lari dan bilang ke Furuko agar menunjukkan tempat kejadiannya. Sampai di samping gedung sekolah, terlihat kedua murid 2 set itu masih terlibat pertarungan yang seru. Di belakang Seton muncul Furuko yang terengah-engah mengikuti kecepatan lari Seton. Dia tertegun melihat gurunya yang terdiam. Badannya gemetaran dan Furuko mengira kalau Seton sedang menahan amarah. Tapi tahu-tahu Seton malah berteriak, lanjut Jang, inilah yang ingin aku lihat. Ayo semangat. Furuko kaget mendengarnya. Sedangkan Araya dan Nariaki terkejut ada wali kelas 2 set yang memergoki pertarungan mereka. Seton bilang kalau keduanya terlihat bersenang-senang, meskipun tanpa minta izin ke dirinya dulu. Furuko bertanya, apa tidak sebaiknya Seton melerai 2 murid tersebut? Sedangkan Araya malah kena pukul di muka karena perhatian teralihkan oleh kedatangan Seton. Nariaki bilang kalau Seton tidak melarang dan malah mendukung duel ini. Sedangkan Seton sedang menjelaskan ke Furuko kalau Araya dan Nariaki ini sedang bertarung demi menyandang gelar siapa yang terkuat di antara murid kelas 2. Lalu dia menyuruh Furuko bersiap dan bilang kalau berikutnya Furuko akan melawan pemenang dari duel di depan mereka ini. Muka Furuko langsung panik dan berteriak tak percaya. Seton dengan senyum lebar ngomong kalau Furuko harus maju dan membuktikan bahwasannya jadi yang paling kuat bukanlah segalanya. Pertarungan 2 murid kelas set masih berlangsung. Nariaki mengangkat siku dan berhasil menghantamkannya dengan keras. Pelipis Araya robek dan langsung mengeluarkan darah. Seton terkesima dengan gerakan Nariaki. Sedangkan Furuko menatap ngeri melihat cipratan darah dari luka di dahi Araya. Araya memegang mukanya yang berdarah. Dia kagum sama akurasi serangan Nariaki yang mengincar bagian dahi di mana itu lebih mudah robek. Banyak orang berlatih bela diri agar bisa bikin lawan menyerah tanpa melukai. Tapi Nariaki berbeda. Gerakannya beneran ditujukan agar si lawan berdarah. Makanya dia dijuluki Switchblade. Hal umum bagi siapapun jadi gentar saat menyadari diri mereka berdarah. Itu hal yang normal pikir Araya. Tapi dia berteriak dan ngomong kalau dirinya masih baru mulai. Seton berkomentar kalau Araya terlihat lagi on fire. Lalu dia bertanya lagi ke Furuko, kenapa bocah ini pengen jadi lebih kuat? Muka Furuko jadi murung. Tapi Seton ngomong kalau saat Furuko mengatakan ingin jadi lebih kuat, itu sudah memerlukan banyak keberanian. Seton juga bilang kalau di momen Furuko datang padanya, dia sudah jadi lebih kuat dari dirinya yang dulu. Dan di depan mereka terlihat Nariaki berhasil menghindari pukulan Araya dan melayangkan pukulan telapak Buddha yang menghantam muka Araya. Hidung si bocah tua itu langsung berdarah dan badannya limbung ke bawah. Dengan susah payah dia mencoba bangkit dengan darah mengucur dari hidung. Nariaki bertanya apa sudah selesai. Araya menyuruh Nariaki berhenti memanggilnya orang tua. Tapi si Nariaki ini ngomong kalau dia pernah mendengar sebuah rumor kalau Araya ini diculik dan diserahkan di sebuah panti asuhan dan tidak ada yang mengisi info di akta kelahiran Araya. Si muka tua terlihat tidak terganggu sama ucapan Nariaki. Dia malah berdiri dan maju menyerang lagi. Tapi pukulannya kembali bisa dihindari. Dan kembali juga sebuah pukulan tapak Buddha yang melayang. Sayangnya, Araya sudah mengantisipasi. Dia berhasil menangkap tangan kiri Nariaki, lalu menghantamkan kepalanya ke muka Nariaki. Sebuah serangan dahsyat
yang bikin Nariaki jadi oleng. Sekali lagi serangan yang sama menghantam mukanya. Terlihat darah muncrat ke udara. Tapi menakutkannya, Araya masih maju lagi dan menghantam Nariaki buat ketiga kalinya. Dan itu cukup buat Nariaki roboh tak berdaya. Lalu Araya ngomong kalau rumor tentang dirinya itu dibuat sama wali kelas mereka sebelum Seton, seorang guru yang kabur karena takut sama 2 set. Araya menatap Nariaki yang terkapar dan bilang kalau hasil ini menjelaskan bahwa dirinya yang terkuat. Seton berlari sambil bersorak. Dia memuji kalau pertarungan barusan sangatlah keren. Araya ngomong kalau barusan itu bukan pertunjukan. Apa yang Seton mau? Seton malah menarik Furuko maju dan nanya apa Araya siap menghadapi bocah berkacamata ini. Seton juga bilang kalau Furuko ini juga yang terkuat di sini. Segagannya dimajukan, kelihatan hampir menangis dan bilang ke guru gila ini kalau yang barusan tidaklah lucu. Araya biasa saja sambil mengikat kepalanya yang berdarah. Dia bilang kalau dirinya yang terkuat dan sudah dibuktikan dari pertarungan barusan. Dia juga ngomong sanggup mengajar bocah ini dengan 1 tangan saja. Seton menjawab kalau dia tidak meminta perkelahian, tapi yang dimaksud adalah Shogi alias catur Jepang. Arya nanya kenapa dia harus melakukan hal seperti itu. Dia ngomong kalau tidak mau melakukan sesuatu dengan mengikuti sebuah peraturan yang mengikat. Pertarunganlah yang paling penting. Seton bilang kalau menurut Araya pertarungan itu tidak ada aturannya, jadi dia boleh memberikan Furuko pisau sebagai penyeimbang. Nariaki kaget mendengar hal itu. Dia langsung berteriak ke Seton kalau jangan melakukan hal tersebut karena ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Seton lain ngomong, berarti pertarungan juga ada aturannya. Lalu apa bedanya dengan duel dalam Shogi? Bukankah sama saja bertarung, meski dengan aturan yang berbeda? Araya dan Nariaki masih tidak paham. Lalu Seton menceritakan sejarah Shogi, dan Araya berteriak, dia tidak peduli. Kemudian Seton nyengir dan bilang dia mengerti kalau Araya ini takut kalah dari Furuko. Mendengar itu, Araya jadi emosi dan bilang mau meladeni Shogi daripada disebut pengecut. Mereka berempat pun pindah ke sebuah ruangan di dalam gedung sekolah. Nariaki nanya apa Araya tahu cara main Shogi. Si muka tua itu bilang dengan kesal kalau dia tahu karena sering main Shogi dengan saudaranya sewaktu kecil dulu. Araya juga ngomong kalau dia pemain Shogi nomor 1 di panti asuhan. Jadi dia bilang untuk segera mulai saja. Furuko nengok ke Seton dan nanya apa ini serius? Dan Seton menjawab agar tidak perlu menahan diri. Ekspresi Furuko berubah jadi serius. Dia mulai menggerakkan biji Shogi. Dan tak lama ketika orang lainnya jadi terkejut. Tak butuh lama, Araya terlihat bingung. Nariaki maju buat melihat dan sadar kalau Araya sudah kena skakmat. Si muka tua tidak percaya karena Furuko baru jalan 7 langkah saja. What? Tapi si murid berkacamata itu ngomong kalau ini memang skakmat dan Araya sudah tidak bisa melangkah lagi. Seton tertawa keras dan ngomong dia punya kejutan. Dia menunjuk ke arah Furuko dan bilang kalau bocah ini pernah juara Shogi sekabupaten di umurnya yang ke-12. Furuko bahkan sudah lolos tes buat masuk Soreikai, di mana itu artinya Furuko bisa jadi pemain Shogi profesional. Seton cerita kalau dia dapat info itu dari Google. Araya dan Nariaki tidak percaya dengan fakta dari Seton barusan. Lalu guru 2 set itu ngomong kalau di bidangnya Furuko ini adalah yang terkuat di antara anak kelas 2. Mungkin bahkan di antara semua murid di SMA Tenkokoku saat ini. Seton lanjut bilang kalau yang dia maksud adalah apa yang ingin coba kukatakan adalah tidak peduli itu sprint 100 meter, makan cepat, atau apapun yang kalian bisa. Setiap orang di sekolahan bisa jadi yang terkuat untuk suatu bidang, ceramah Seton. Dia ngomong daripada memusingkan jadi yang terkuat, lebih baik. Tapi belum selesai bicara, Araya sudah berteriak kesal memotong kalimat Seton. Dia bilang tidak terima dikalahkan cuma dengan 7 langkah saja. Dan dia minta rematch.
Araya mendekatkan muka ke arah Nariaki dan sambil melotot bertanya, kalau Furuko tidak keberatan kan? Tentu saja si bocah berkacamata tidak berani menolak. Lalu terdengar suara ketukan di pintu. Terlihat satpam sekolah sambil memegangi senter. Dia nanya ke Seton mau berapa lama lagi pakai ruangan ini. Satpam itu minta agar semuanya segera pulang saja. Seton beralasan dia belum selesai ceramah. Tapi Pak Satpam bersikeras agar Seton melakukannya besok saja. Dengan kesal dia menyentari muka Seton dan ngomong kalau aturan harus ditegakkan. Besok paginya ada Furuko lagi dikerubuti sama 4 orang teman sekelasnya. Mereka mengajak Furuko ke rooftop dengan alasan akan melakukan latihan. Padahal sebenarnya mau membuli Furuko. Seseorang ngomong kalau dia ingin mencoba memasukkan kembang api ke dalam pantat seseorang dan membuat orang itu lari sambil pantatnya terbakar. Semua temannya terkejut tapi juga tertawa mendengar ide pembulian yang ditujukan ke Furuko barusan. Tangis Furuko sudah hampir pecah. Lalu dia ingat perkataan Seton kalau Furuko ini sudah sedikit lebih kuat karena berani bilang mau jadi lebih kuat. Gemetaran tangannya berhenti. Dia menatap dengan wajah kesal dan berteriak, "Aku tidak mau pergi. Kalau kau beneran pengen tahu, kau bisa memasukkan kembang api ke pantatmu sendiri," teriak Furuko. 3 orang terlihat shock dengan reaksi Furuko. Sedangkan si pemimpin bullying malah menarik kerah baju Furuko dengan marah. Tahu-tahu terdengar teriakan seseorang. Di situ terlihat Araya dan Nariaki yang berjalan mendekat dengan muka masih ada bekas memar-memar. Araya ngomong dengan keras kalau mereka sedang mencari Furuko. Murid-murid 2B langsung kaget mengetahui ada penghuni 2 set di dekat mereka. Apalagi terlihat akrab sama Furuko yang sering mereka bully. Mengejutkannya, Araya bilang ingin mengajak Furuko ikut makan siang. Setelah itu, dia mengajak Furuko rematch pertandingan yang dia kalah kemarin. Sedangkan si pembuli masih menatap tidak percaya Furuko akrab sama murid 2 set. Kemudian tahu-tahu Araya menengok ke arahnya dengan muka sangat. "Apa yang kau lihat dari tadi, ha? Apa mau kucungkil bola matamu dan kukunya kayak takoyaki?" ancam Araya. Murid 2B itu minta maaf sampai menangis dan jatuh terduduk di lantai. Sambil melihat Furuko berjalan pergi bersama Araya dan Nariaki. Di rooftop ada Seton yang lagi tidur, tapi terbangun pas dengar suara berisik di dekatnya. Dia menengok ke arah bawah. Di situ ada Furuko, Araya dan Nariaki lagi bercanda dan tertawa sambil menyiapkan makan siang mereka. Seton tersenyum dan bergumam kalau sepertinya 2 orang yang terkuat ini sudah jadi akrab satu sama lain. Seton juga bergumam kalau jadi yang terkuat tidak terlalu penting. Peduli dan dipedulikan sama teman-teman, itulah hal yang melebihi julukan terkuat. Dan itulah artinya jadi yang terhebat. Ini adalah nasihat yang dikasih Seton ke adik kelasnya dulu, Sugishimahana. Seton bergumam kalau nasihat ini ingin dia sampaikan ke mereka bertiga kemarin. Dan itu juga pelajaran yang ingin dia ajarkan di alma mater sekolahnya, SMA Susuran. Dia berdiri merentangkan tangan sambil tersenyum lebar. Kami bukan jago